Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahra Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana prasarana. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sarana dan prasarana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ada sarana pendidikan. Sarana pendidikan ini merupakan semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan ini adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat, lalu kemudian ada bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya adalah pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu kemudian di sini ada jenis-jenis sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan ini diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada habis tidaknya dipakai, yang kedua ada bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang ketiga hubungannya dengan proses belajar mengajar. Nah, di sini ada apabila ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Yang pertama ada sarana pendidikan yang habis dipakai, yaitu segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya alat tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua ada sarana pendidikan tahan lama, adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya seperti meja, kursi sekolah, mesin komputer, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Lalu selanjutnya ada ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sarana pendidikan yang bergerak, yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya seperti almari arsip sekolah, bangku sekolah, dan seterusnya. Lalu kemudian ada sarana pendidikan yang tidak bergerak, adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran air, dan seterusnya. Kemudian ada ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama ada alat pelajaran, adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, alat praktik. Nah, kemudian ada alat peraga. Alat peraga ini adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberikan pengertian kepada anak didik. Lalu kemudian ada media pengajaran, adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Setelah tadi menjelaskan klasifikasi sarana pendidikan di sekolah, sekarang menjelaskan tentang klasifikasi prasarana pendidikan di sekolah. Yang pertama ada prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua ada prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, akan tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah, yang pertama ada ruang atau gedung mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Lalu yang kedua ada memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan. Lalu yang ketiga ada bahan bangunan yang aman bagi kesehatan, penggunaan bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada fungsi manajemen sarana dan prasarana. Di sini terdapat 7 fungsi. Yang pertama ada perencanaan atau analisis kebutuhan. Perencanaan merupakan kegiatan analisis kebutuhan terhadap segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan sekolah berlangsung. Kegiatan ini bisa dilakukan pada awal tahun pelajaran dan disempurnakan tiap triwulan atau tiap semester. Perencanaan dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru kelas, dan guru-guru bidang studi, dan juga dapat dibantu oleh staf sarana dan prasarana. Lalu yang kedua ada pengadaan. Pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain. Pengadaan sarana dan prasarana dapat berbentuk pengadaan buku, alat, perabot, dan bangunan. Lalu kemudian yang ketiga ada penginventarisasian. Penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang. Menyusun daftar barang yang jadi milik sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara teratur. Tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang dipunyai suatu organisasi. Yang dimaksud dengan inventaris adalah suatu dokumen berisi jenis dan jumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi milik negara di bawah tanggung jawab sekolah. Lalu kemudian yang keempat ada penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam hal pemanfaatan sarana, harus mempertimbangkan 4 hal berikut. Yang pertama ada tujuan yang akan dicapai, yang kedua kesesuaian antara media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas, lalu yang ketiga ada tersedianya sarana dan prasarana penunjang, dan yang terakhir ada karakteristik siswa. Yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang adalah semua warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut. Dalam pemeliharaan ada hal-hal khusus yang harus dilakukan oleh petugas khusus pula, seperti perawatan alat kesenian. Yang keenam ada penghapusan. Penghapusan barang inventaris adalah pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurusnya oleh pemerintah ataupun swasta. Penghapusan barang dapat dilakukan dengan lelang dan pemusnahan. Adapun syarat-syarat penghapusan, yang pertama ada barang-barang dalam keadaan rusak berat. Lalu yang kedua ada perbaikan suatu barang memerlukan biaya yang besar. Lalu yang ketiga secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak sesuai lagi dengan biaya pemeliharaan. Nah, lalu ada fungsi yang ketujuh, yaitu pertanggungjawaban. Penggunaan barang-barang sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang dilakukan pada pimpinan. Kemudian ada poin terakhir, yaitu peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran lainnya dibandingkan dengan keterlibatan dengan sarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan. Peranan guru dalam manajemen sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengawasan sarana dan prasarana yang dimaksud. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, guru mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan belajar siswa untuk kebutuhan buku atau bahan ajar dalam bentuk modul,
buku paket, ataupun lembar kerja siswa. Kebutuhan alat peraga, peralatan laboratorium seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk mata pelajaran olahraga seperti bola voli, bola basket, dan lain-lain, kebutuhan matras untuk senam, stopwatch, cakram, dan lain-lain. Usulan dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran. Dalam hal pemanfaatan, guru menggunakan segala sarana sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran masing-masing dan sesuai pula dengan kajian yang dibahas serta pencapaian indikatornya. Dalam pemeliharaan dan pengawasan, guru juga ikut terlibat dengan cara melibatkan siswa untuk ikut serta merapikan dan menyimpan kembali barang-barang yang telah digunakan. Pengawasan yang dilakukan guru dengan memeriksa kembali segala sarana yang telah digunakan serta mencatat pada buku kontrol penggunaan sarana. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan saya memohon maaf apabila ada kata dan kekurangan yang saya lakukan. Untuk teman-teman semua yang belum paham ataupun ada bagian yang tidak dimengerti, bisa tanyakan pada saya di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.